Shalom, damai di hati. Kembali lagi dalam renungan harian keluarga Jemaat Kemim Sentrum Bitung. Untuk itu, sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Engkau yang boleh memperkenankan kami menikmati kehidupan kami di hari baru ini. Maka di saat ini Tuhan, ketika kami akan membaca bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya hikmat-Mu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, agar firman yang akan kami baca dan renungkan benar-benar mampu untuk kami pahami, bahkan kami lakukan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Untuk itu, berfirmanlah karena kami sudah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di saat ini terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari, uang memiliki peranan yang sangat penting, yaitu dalam memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Namun uang bukanlah segalanya. Uang dapat membawa kita ke dalam kenyamanan, namun juga bisa menjadi sumber masalah ketika kita tidak mampu untuk mengelolanya dengan bijaksana. Jika tidak hati-hati, kita dapat saja terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan moral dan juga kebenaran firman Tuhan. Sebab mendapatkan dan memanfaatkan uang dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan akan menjadi sumber malapetaka dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan di saat ini, bagaimana kita melihat uang yang diterima oleh Yudas Iskariot dari hasil pengkhianatannya terhadap Yesus, yang dipandang sebagai uang darah, yang akhirnya menimbulkan rasa penyesalan. Uang yang salah yang didapatkan dengan cara yang tidak benar bisa membawa kepada kehancuran, dan itulah yang dialami oleh Yudas Iskariot. Saudara-saudara, dalam perspektif Kristiani, harga darah atau uang darah yang sebenarnya adalah darah yang tercurah untuk keselamatan umat manusia. Firman Tuhan di saat ini mau mengingatkan kita bagaimana membedakan harga darah yang diperoleh dengan dosa atau pengkhianatan dan harga darah yang diberikan untuk penebusan, yaitu penyaliban Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam menghayati Minggu Sengsara, kita diajak untuk melihat sejauh mana kita memahami dan meresponi tentang pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita, serta bagaimana kita menyikapi hal-hal duniawi termasuk uang dalam perjalanan iman kita. Uang yang didapat dengan cara yang salah, seperti yang terjadi pada Yudas, tentu hanya akan membawa kepada penyesalan. Namun, jika kita mengikuti teladan Kristus dalam pengorbanannya bagi kita dan menggunakan berkat yang Tuhan berikan untuk kemuliaannya, kita akan memperoleh dan merasakan kedamaian sejati. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita mempersembahkan kehidupan kita lewat berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, serta belajar untuk hidup dengan hati yang penuh syukur, hidup setia, hidup penuh kasih, dan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan menolong, memberkati, memampukan setiap orang yang mau hidup di dalam kehendak-Nya. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kembali lagi mengingatkan kami tentang betapa pentingnya untuk selalu menjadi orang yang setia, bahkan menggunakan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Juga kiranya Tuhan yang akan terus memampukan kami
untuk selalu menjadi alat kesaksian dimanapun kami pergi dan berada. Tuntun kehidupan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar lewat cara hidup kami, lewat tutur kata, pikiran, tingkah laku kami mampu untuk selalu ada di dalam kehendak Tuhan. Ini kami yang berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.